seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita gendongan pergi ke pasar. Dan juga ia melihat suatu pagi hari di dekat sumur gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena, menjadi pupuk, menjadi apapun. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala di dalam udara yang murni. Tercium kue jagung, seonggok jagung di kamar. Dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar, dan seorang pemuda tamat SMA. Tak ada uang, tak bisa membeli mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia ditendang dari kafe. Ia ditendang dari warung-warung. Ia melihat sepasang sepatu kenes. Ia melihat itu. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut akal, tidak menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya kepada pemuda-pemuda, apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat menjadi asing? Aku bertanya, di tengah kenyataan persoalannya, apakah gunanya pendidikan? Apakah gunanya ilmu bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang ibu kota? Kiku pulang ke daerahnya. Apakah gunanya seseorang belajar filsafat? Apa guna orang belajar sastra, teknologi, ilmu kedokteran, apapun itu? Praktek prostitusi ada nggak? Oh, udah ada. Terus, atau apa aja yang kalian mau, bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, ketika ia pulang ke rumahnya, lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Bella Siu.